Halo, saya Adit dan di sini ada Mas Topik. Kami dari CK Mobilindo Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang mobil Honda HR-V Prestige tahun 2018. Mobil ini sudah yang facelift dengan lampu-lampu LED di lampu utama dan lampu belakang. Mari kita coba, yuk. Responsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. Oke, mobil ini berkapasitas 5 penumpang ya Mas Topik ya? Ya, 5 penumpang. Untuk apa namanya? Di depan 2, di belakang untuk 3 orang ya? Bisa ya. Jadi kabinnya juga sedikit lebih besar ya. Oke, untuk interior ini cukup mewah ya. Setir udah berbalut kulit juga nih. Jadi nyaman, dipegangnya tuh nyaman banget ini. Kemudian untuk dashboard segala macam ini udah dibalut ya. Soft touch. Ada kelihatan jahitannya ini ya. Terus jok juga udah full kulit ini. Asli bawaan dari pabrik ini ya. Terus di panel AC juga menarik nih. Ya, udah kasih warna krem. Ini krem, terus untuk panel AC-nya itu udah ada ini, chrome-nya ini. Menambah kesan mewah ya. Kesan mewah. Jadi untuk HR-V itu lebih prestis ya sebenarnya. Lebih kalau masuk itu lebih ya kelihatan kesan mewahnya itu muncul ya. Dapat, kemudian untuk panel AC itu udah full digital dengan bisa smart touch ya namanya. Tinggal disentuh-sentuh aja. Udah bisa langsung nyala. Tapi ini untuk AC-nya masih belum dual climate ya. Belum dual zone ini. Belum dual zone ya. Jadi kanan kiri masih suhunya sama. Ya. Tapi sih memang sebenarnya dual zone sendiri juga jarang digunakan sih ya. Biasanya ya suhu seperti ini juga udah nyaman. Nggak perlu dual zone juga sih sebenarnya. Tapi memang untuk yang mobil-mobil mewah itu memang rata-rata biasanya sudah menggunakan dual zone. Untuk transmisi ini transmisi otomatis dengan CVT dan pedal shift ya di sini. Ya, ada pedal shift. Seperti Honda Jazz, CR-V itu juga menggunakan pedal shift. Ini untuk mengaktifkan pedal shift-nya udah tinggal tekan aja. Dia langsung berubah. Terus ini juga udah cruise control ya. Oh ya, ini udah cruise control. Cuman untuk pengereman otomatis masih belum sih. Ya. Ini hanya cruise controlnya aja yang udah ada. Dengan setir hampir mirip kayak Honda Jazz RS ya. Untuk setirnya juga udah teleskopik. Iya, bisa diatur teleskopik, posisi bisa pengendara. Ya, maju mundur teleskopik dan tilt atas bawah ya. Oke. Untuk audio ini juga udah untuk full audio ini udah floating ya. Floating dan full touch ya. Touch ini screen. 8 in. 8 in. Bisa Bluetooth, AUX, terus USB. Untuk sambungin ke handphone juga bisa Sambung ke Android ataupun iPhone ini ya. Kemudian di sisi sini itu untuk remnya itu ada elektrik dan udah ada brake hold-nya juga. Brake hold ini fungsinya itu untuk ketika kita nanjak itu kan kadang takut nih mobil mundur. Ya kan. Nah, kalau kita aktifin fungsi ini, mobil nggak akan mundur. Begitu dia berhenti, remnya akan otomatis mengunci. Kita cuma tinggal injek gas saja, langsung jalan. Mobil udah langsung jalan. Jadi nggak khawatir mundur lagi. Cukup aman sih, enak.
untuk yang daerah tanjakan-tanjakan gitu macet gitu aktifin aja nih brake hold-nya. Sangat fungsional sebenarnya ya. Terus untuk di speedometer itu juga sudah ada lampu indikator. Kalau lampunya berwarna hijau itu gini berarti udah ekonomi ya? Ekonomi ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya irit. Tapi ketika kita gas, dia akan berubah warna. Itu artinya konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros. Karena ngikutin injakan gasnya kita. Terus yang menarik lagi untuk HR-V ini itu udah sunroof ya. Oh iya, ini sudah sunroof. Itu cuman ada di HR-V yang Prestige saja ya, Mas Topik ya. Ya, betul. Untuk yang 1500 cc belum ada itu ya. Belum ada. Ini kita coba ya. Nah, ini kita baru panoramiknya aja ya. Terus dia bisa panoramik dan juga sunroofnya bisa dibuka juga ya. Sunroofnya itu yang bagian depan aja. Ini jadi ada 2 tombol ya. Yang satu buat buka kabin atasnya, terus ini buat kayak sunroofnya. Untuk buka tutup sunroof ini juga udah full elektrik ya? Udah elektrik. Dan untuk sun visor ini ada kaca sama lampunya ya. Oh, sudah ada lampunya. Ya. Berarti kalau untuk make up di mobil ya, gitu malam hari gitu masih kelihatan bisa, ya. Pas bawa istrinya mau kondangan, sebelum sampai tempatnya itu suruh dandan dulu. Iya. Untuk suspensi sebenarnya yang dibilang empuk banget enggak, tapi keras banget ya enggak sih. Tapi ini ya agak keras sih sebenarnya ya. Cuman untuk kecepatan tinggi saya rasa ini pasti stabil pasti nih. Nyaman. Kurang lebih ini kayak jazz ya. Kurang lebih enak ini. Mobil ini juga udah dilengkapi elektronik power steering ya. Jadi power steeringnya itu udah nggak pakai oli lagi, udah full elektrik. Jadi dia enak nih. Dia nggak terlalu ringan. Kalau untuk kecepatan tinggi lebih stabil. Kalau yang power steering pakai oli itu kan masih ini ya. Jadi kalau ringan ya ringan, sampai kecepatan tinggi pun dia masih ringan. Tapi kalau udah elektrik dia akan menyesuaikan. Semakin kenceng kecepatan mobil dia akan semakin berat juga setirnya. Jadi lebih stabil. Iya. Untuk keamanan lebih bagus juga sih sebenarnya. Terus untuk HR-V ini kan udah model facelift 2018 ya. Jadi untuk kayak lampu-lampunya itu sudah LED multi reflektor, dari lampu sen sampai lampu bawah ya, kayak fog lamp gitu. Fog lamp juga udah full LED ya, full Mas, LED. Ya? Dan di bagian dalam ini ada tempat penyimpanan juga, kayak cup holder di bagian door trim ada, di tengah kiri, tengah ada, ini bagian amplasnya. Kita pas minum bisa taruh di sini nih cup holdernya. Nah, terus untuk bagian door trim ini pas kita sandaran itu lebih nyaman kok, karena ini ada bahan kulitnya ya. Jadi nggak keras gitu loh. Rasa adem juga sih. Kerasa. Ini di bagian door trim, handle-nya ini juga kulit semua ya. Nah, ini ada kelihatan untuk kayak jahitan aslinya. Handle pintunya juga dilapisi krom ya. Aksen krom gini menambah kesan mewah juga ya. Untuk HR-V ini juga udah start stop engine ya. Jadi kita tinggal masuk, terus kuncinya itu taruh tas dan injak rem, terus start stop engine-nya ditekan ya, itu langsung nyala. Sudah kalau ribet harus nancepin kunci, starter manual gitu, udah enggak ya? Ya, kalau mati ini tinggal pencet aja udah mati. Udah mati ya. Asik ya untuk mobil ini.
Terus untuk mungkin kalian mau ngecas ya di mobil, ini ada power outlet ya, 12 volt di bagian bawah sini. Ini udah dilengkapi juga. Terus apa lagi kok? Ada tambahan lagi. Oh ya, untuk spion ini sudah electric mirror dan retract ya. Sudah retract juga. Jadi pas parkir pinggir jalan itu tinggal ditekan aja. Spion langsung lipat. Ini cruise control saya jalankan minimal di kecepatan 40 tuh. 40. Ini enggak, kaki cuman standby di bagian rem saja. Jadi, Begitu kita injak rem, cruise control langsung akan turun. mati. Oh, mati. Ha, Ya. Otomatis akan mati. Kalau mau dinyalakan lagi tinggal pencet set ini aja nih. Kalau Diatur kalau berapa udah di kecepatannya. kecepatan di atas 40 kita bisa set cruise controlnya. Untuk cancel tinggal pencet cancelnya aja. Dan untuk mematikan pencet ke tombol cruise Tombol. lagi. Nah, ini udah mati. Ya. Jadi harus di atas Harus di atas 40 km. Cruise control biasanya digunakan untuk kalau pas di tol gitu, depannya sepi, jalannya kosong, daripada kaki kita pegel di nahan gas, pakai cruise control. Dia kecepatan bisa ditambah, bisa diturunin nih, untuk menaikkan kecepatan dan nurunin kecepatan. Untuk HRV Prestige ini mesinnya menggunakan mesin berkapasitas 1800 cc ya Mas Topik Iya, ya? 1800 cc, tenaganya itu 139 HP dan untuk torsinya 169 Nm. Oh, untuk nanjak-nanjak ya kuat banget ya? Kuat banget. Iya, dengan Tenaganya bodi lebih besar. tenaganya lebih besar sih dibandingkan yang 1500 cc ya. Ya, betul. Dan HRV kan untuk cc-nya ada dua varian. Iya. Jadi 1500 sama 1800. Khusus tipe Prestige ini hanya dikeluarkan di yang 1800 cc aja 1800 ya. saja. Jadi untuk ya kan HRV itu ada berapa tipe ya? Ada tipe S, ada tipe E dan Prestige ini. Terus ada lagi yang special edition sama Mugen ya. Oh, ada yang seri khusus ya? Ya, seri khusus. Khusus untuk HRV ini. Oke, ini tampilan eksterior dari HRV 2018 yang facelift. Untuk lampu utama itu dia ada full LED nih. Dia ada full LED dengan grill yang ada Chrome seperti chrome gitu ya. Tampak chrome tapi agak gelap ini warnanya. Kemudian untuk fog lamp juga sudah LED. Sudah LED. Jadi full sudah LED untuk penerangan depan. Cahayanya juga cukup terang untuk pemakaian malam hari dan waktu hujan juga oke lah. Oke Mas Topik, untuk HRV 2018 ini untuk harga kisaran di berapa ya Mas Topik? Untuk harganya itu ini kisaran 320 juta, itu masih nego ya. Nego setelah cek unit dan bisa kredit juga. Untuk harga kreditnya jadi 299 juta kok. Itu bisa DP minim sekitar 40 jutaan kok. Kreditnya 299 juta, 299. OTR-nya DP minimnya Sekitar 45 jutaan. 45 jutaan. 45 jutaan. Cukup terjangkau ya untuk kreditnya. Ya. Ini kita muter dulu ya. Ya. Untuk HRV ini profil bannya udah ring Ini udah ringnya 17. ring 17 ya standarnya ya. Bannya itu 215/55. 215/55. Jadi lebarnya sana 215, ininya tingginya 55 profilnya. Untuk rem Untuk rem ini depan belakang udah cakram. Belakang udah cakram, udah ABS dan EBD juga. Terus untuk kayak lampu sen ya, lampu sennya juga udah LED. Nah ini bisa buat kayak ngujinya, kan karena udah kiles. Lampu belakang juga ternyata udah LED ya Mas? Ya untuk lampu belakang juga udah LED. Kecuali untuk lampu sen ini Lampu masih sen bulam. belakang, Tapi untuk lampu remnya dia udah full udah LED. LED. Ada tulisan juga Honda HRV Prestige. Prestige ya.
Oke, kita coba lihat bagasinya ya, Mas Topik. Oh, ternyata bagasinya sangat luas ya. Ketika jok tengah direbahkan, dia bisa muat ini kali ember untuk mandi. Ember atau mungkin kan sekarang udah mau puasa nih kok, terus untuk mau bawa barang-barang, terus kita mudik, terus bawa anak istri anak mungkin ngantuk ya. Iya. Di belakang itu bisa buat tiduran, jadi bawa kasur juga. Kasih kasur gitu bisa ya? Iya, bisa. Terus ini juga udah dilengkapi kamera mundur, tapi untuk sensor parkir itu belum ya. Jadi itu opsi. Tapi untuk kamera mundur udah ada ya? Udah ada. Oh, ini. Nah, ini untuk kamera mundur. Kamera mundur udah ada. Terus untuk kelengkapan seperti ban serep, kunci-kunci itu lengkap ya. Oh, ini ada di bawah sini ya. Ban serepnya itu belum pernah turun ya. Nih, belum pernah turun sama sekali. Untuk mengeluarkan ban serep juga cukup mudah ya? Cukup mudah, ini tinggal diangkat. Ada bagian putarannya. Iya, iya. Terus velgnya itu sama seperti yang dipasang ya. Oh, enggak yang velg kecil ya, dia velgnya sama ya. Jadi sama kayak yang dipasang. Oke. Dan untuk mobil ini juga pajaknya baru ya. Ini baru kita pajakin. Terus pajak ini tahu nggak kok per tahunnya itu berapa pajak mobil ini? Kisaran berapa? Untuk harga mobil sekian dan cukup mewah juga mobil ini. Ini sekitar 4,6 jutaan kurang lebih. Oh, pajaknya 4,6 juta ya. Tidak terlalu mahal juga sebenarnya ya untuk mobil semewah HR-V ini ya. Terus di sisi sini, oh ini yang unik ya, untuk buka pintunya itu di sini bukanya. Di bagian atas. Di bagian atas. Ini jok juga. Kalau kita ini, nah tinggal gitu udah langsung jadi ya. Oh di sini ada speaker. Speaker, cup holder ada. Dan ada untuk keamanan anak kecil. Oh, ini namanya child door lock. Ya, ya, supaya anak kecil, kalau kita bawa anak kecil, dia diaktifin, dia nggak bisa buka nih dari sini nih. Dari dalam. Dari dalam nggak bisa dibuka tuh. Jadi harus dibuka dari luar. Posisi mengemudi ini cukup nyaman. Cukup nyaman. Untuk saya dengan tinggi 175 cm nyaman nih, dan dia jok masih bisa dinaik turunin, model pompa ini. Model pompaan. Ya, mau turunin gini, maju mundur ada di sini. Sliding ya. Kemudian ini untuk ini juga bisa. Untuk speedometer di sini cukup lengkap juga informasinya. Ada tachometer, speedometer, kecepatan, dan di sini ada MID, Multi Information Display. Ada MID-nya, isinya ada jam, ada kilometer, ada trip A. Untuk konsumsi bahan bakar cukup irit nih, 1 liter 13,3 kilo. Itu dalam kota kok? Ini dalam kota ya ini ya. Oh, jadi cukup irit banget ya. Cukup irit loh untuk. Padahal cc-nya untuk 1800 cc ini. Kemudian ada suhu 32 derajat, ini suhu di luar ya. 32 derajat. Kemudian ada di sini meter bensin, dan di atas itu adalah MID ketika kita jalankan mobil, dia akan menunjukkan seberapa irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Secara real time, yang real time itu ada di situ. Oke, kita dari interior, sekarang kita coba lihat bagian mesin. Untuk bagian mesin ternyata masih belum hidrolik, jadi masih model seperti ini ya, dicolok ke kap. Ini mesin Honda 1800 cc EVTEC SOHC.
4 silinder. 4 silinder. Dilengkapi juga untuk ada peredam. Ini tadi tenaganya bisa mencapai berapa Mas Taufik? Ini tenaganya 139 horsepower dan untuk torsinya 169 Newton. Mesin ini cukup efisien, ekonomis dan hemat bahan bakar. Oke, Ko Adit, mungkin cukup sekian ya untuk di sini aja ya untuk test drive kali ini dan untuk Honda HR-V Prestige 2018 ini. Untuk kalian yang mau minta review apalagi silahkan komen nih di bawah. Kita akan kasih reviewnya. Oke, saya Adit dan saya Taufik dari CK Mobilindo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.